masuk siapa ya? Dasma sama kenapa tidak masuk? Sakit. Terus ada lagi yang masih kosong? Tulang dan iya, sakit juga. Jadi kita harus menjaga kesehatan agar tidak mudah sakit. Salah satunya dengan berolahraga. Seperti kemarin Reva mengajak saya olahraga, Pak sampai Pak sudah dapat 10 kilo Pak. Ngajak Cinta, 10 kilo. Yang gimana? Tidak berani. Tidak sanggup. Tapi kalau sama Reva kan semangatnya nambah. Kalau olahraga 10 kilo, 10 kilo kan. Nanti biar sama kita. Maksudnya setelah 10 kilo nanti fokusnya. Jangan nggak mungkin, kita itu harus percaya bahwa semuanya yang kita usahakan harus mungkin. Kalau itu ya berarti nggak olahraga menunjang badan. Ya, bertemu lagi kita dengan kelas biologi. Selamat datang di laboratorium. Terima kasih sudah menaati peraturan yang ada di laboratorium. Jadi seperti biasa kalian sudah masuk ke laboratorium, lalu memakai jas praktikum. Tapi kita belum cek kebersihan. Coba diamati lingkungan kelasnya sudah bersih apa belum? Meja, kursi sudah semuanya? Tidak ada sampah ya? Setelah tidak ada sampah, nanti kalian praktikum menghasilkan sampah ini. Setelah menghasilkan sampah, jika sudah selesai praktikum harus alatnya semuanya harus dicuci kembali, lalu diletakkan di tempat semula. Seperti itu ya, seperti biasa. Oke, sebelum kita jauh ke materi, kita akan merefleksikan diri dulu. Buat kita sadar atau lebih ke ice breaking, karena ini masih pagi, ice breaking belum semangat-semangatnya ya. Tapi kita harus mengenali diri. Saya minta sekarang coba fokus ya. Saya minta pegang benda yang ada di dekat kalian. Pegang benda yang ada di dekat kalian. Sudah semuanya. Sekarang bendanya dia. Ya. Setelah itu nanti saya pengen setiap kelompok ada satu yang akan biasa yang memvisualisasikan atau mengekspresikan satu budaya yang kalian pegang. Kelompok satu. Reva, apa yang kamu pegang? Buku ya. Apa manfaat buku bagi kamu? Terima kasih Reva. Yang lain coba kalian belum pernah mengamati benda yang ada di dekat kalian, lalu manfaatnya apa? Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaat bagi kalian. Kalau itu manfaatnya bagi pelajaran itu nomor 2 cinta. Apa yang kamu pegang nih? Ballpoint. Apa manfaat ballpoint bagi kamu? Digunakan untuk menulis. Selain itu, biasanya dipakai untuk apa? Ballpoint selain untuk menulis. Gambar terus. Lupa dengan mengenali diri. Biasanya bolpen di kelas kalian gunakan untuk apa selain menggambar dan menulis? Menggaruk-garuk bentuknya dalam. Nomor 3, kita lupa tadi pegang apa? HP. Apa manfaat HP untuk kamu? Bisa main game, bisa
bisa ngirim pesan, bisa mencari informasi, bisa nonton. Kalau Gen Z itu disuruh memilih satu pasti HP. Kalau ditanya manfaatnya itu apa HP? Satu nge-game. Yang pertama pasti nge-game. Itu bisa sekalian ya. Gamenya itu sampai mana saya juga belum tahu. Tapi jika ditanya milihnya HP dan game, bukan untuk belajar gitu. Terus ya. Yang terpentingnya nomor satu game. Yang lain juga HP semuanya tadi. Kelompok ini yang suka game kemarin. Kelompok suka menulis di kelompok ini kemarin. Kelompok 4. Ayo, pegang apa ayo? Diskrit. Apa manfaat diskrit pegang? Menyimpan pulpen dan menyimpan. Kelompok 5. Rizky. Ballpoint. Untuk apa ballpoint? Menulis dan menggambar. Kelompok 6. Pulpen semua. Pulpen fungsinya untuk menulis, selain menulis, menggambar. Ya. Oke. Bahwa kemarin saya selalu mengingatkan bahwa semua benda yang ada di sekitar kalian itu wajib kalian ekspresikan. Mengapa benda ini ada di sekitar saya? Ya. Kita harus tahu makna dari benda yang selalu menemani kita semuanya. Apalagi di dalam pembelajaran banyak sekali benda. Bahkan di lab biologi ini saya mulai kenalkan ke kalian, makanya semua alat dan bahan dari kemarin saya minta kalian untuk merancang sendiri, cari di mana tempatnya, fungsinya untuk apa, agar kalian tahu bahwa benda ini manfaatnya untuk ini. Seperti itu ya. Oke. Di pembelajaran kali ini kita akan praktikumnya. Ya, praktikum apa yang sudah kalian rancang kemarin? Pengamatan sel. Apa tujuan dari praktikum pengamatan sel? Untuk mengetahui bentuk sel secara langsung. Dia tidak percaya kalau tidak dibuktikan. Sudah baca teori, sudah belajar buku kemarin, kita tinggal membuktikan. Yang lain, selain untuk membuktikan, untuk mengetahui perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Terus ada lagi, sudah untuk membuktikan bentuk sel, untuk membuktikan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda. Maka kita jadi yang satu, kita sepakati tujuan di praktikum ini adalah untuk membuktikan bentuk sel yang pertama. Yang kedua adalah untuk membedakan bentuk sel hewan dan tumbuhan. Sesuai rancangan praktikum kalian kemarin, saya sudah periksa, sudah pas semuanya sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan pembentukan kelompok yang kita bentuk di minggu kemarin. Ada kelompok yang sukanya foto-foto, ada yang tidak suka foto, tidak suka narsis, sukanya tulis saja sama gambar. Oke, kita jadikan satu kelompok. Ada yang suka buat video-video, ada yang tulis juga, ada yang gambar juga. Nanti ketika praktikum kalian laksanakan, silahkan buktikan bahwa apa yang kalian amati di mikroskop itu sesuai dengan keinginan kalian. Yang suka nanti foto, yang suka gambar, apa yang kalian amati silahkan digambar. Seperti itu ya. Di akhir pembelajaran nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil pengamatan. Meskipun secara klasikal tidak perlu maju ke depan terus menunjukkan di slide ya. Kita tunjukkan pakai HP, pakai buku yang kalian bawa, terus kita belajar komunikasi di depan kelas. Seperti itu ya. Nanti itu ingin berapa menit? 10 menit cukup? 30 cukup? Cukup ya. 30 menit untuk praktikum dengan alat. Nanti setelah dari alat disusun di buku, setelah itu dipresentasikan di akhir. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih ingat cara menggunakan mikroskop? Masih ingat cara membuat preparat? Masih ya?
bahkan di luar kelas pun boleh jalan cari tempat yang nyaman untuk melakukan pemahaman. Cukup? Bisa dimulai praktikumnya? Oke, silakan mulai ya. Hati-hati dengan menggunakan alat laboratorium. Jika ragu, lebih baik ditanyakan. Sambil saya tayangkan video kami dengan video. Sik gak nang ngarep kelas 10 B.
Ganti angle. Pak, ini jarinya sampai kapan? Jarinya itu beberapa menit. Pokoknya asal sudah cukup, nanti yang ada di ujungnya boleh di kotak indah, untuk gelas. Kalau tidak terlihat atau samar-samar pakai metilen. Oke, terima kasih Pak. Sudah terlihat? Nah. Cuman sekarang perbesarannya ditambah lebih dekat. Itu sudah sampai. Nah itu kan perbesaran. Yang hewan sudah, baru cari-cari ya betul. Ini nanti strukturnya kan disesuaikan, mana yang beli sel, mana yang beli servis, mana yang beli ya kan? Memang jelas apa kemarin ini kemarin dapat ini apa? Habis color ya. Ini beli sel. Dan mengairnya yang putih kuat di dalamnya untuk plasmanya. Bentuknya kan beda toh, bentuk selnya beda. Yang rose color bentuknya, kalau yang bawang merah bentuknya pondok, persegi, panjang. Sudah kelihatan belum? Itu lihat. Itu Pak.
Baru sari cahaya. Nganggo iki ya, loro nganggo loro. Ya yang ora apa Mas. Ya. Lucu. Lucu. Sila aku sih. Papa itu. Halo. Dia mau. Jopo. Gaya.
banyak yang kurang cahaya. Ini kelihatan sekarang. Tadi bagus loh. Yang sel hewannya enggak. Yang lagi buat sel hewannya salah satu nanti. Ini yang tadi yang pakai putih-putih. Yang putih Pak. Ini yang biru. Nah, ya. Lihat. Sumpah, putih kok sebentar ono. Iya. Jalannya tentunya belum lah bang, sangat bang. Enggak. Enggak kayak bisa difoto mesti yang gerendami. Nggak bisa difoto Pak, kalau dapat yang bagus apa? Kelompok yang sudah selesai langsung disusun laporan sementara di lembar kertas yang tadi. Satu sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 masih ditulis, kelompok 6 ya.
Zombie. Sama foto lagi, kalau ada fotonya yang jelas pakai kaludan, nanti beli yang ditunjukkan. Sudah siap presentasi, sudah foto tadi nanti yang fotonya laporan nanti sudah laporan sementara sudah jadi, baru ke laporan keseluruhan. Karena kalau sudah selesai semuanya, saatnya presentasi, kita presentasikan adalah laporan sementara. Sebelumnya nanti ketika laporan sementara sudah kalian sampaikan, jika ada kekurangan atau koreksi dari saya atau dari teman-teman semuanya, kalau sudah sempurna baru ke format laporan seperti biasa. Lantas sebelumnya ada format kelompok berapa dulu yang akan presentasi? Kelompok 1, oke. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Kita beri applause untuk kelompok 2. Maju semua boleh, perwakilan 3 boleh atau 2 juga. Hasil pengamatan laporan sementara. Yuk. Nanti jika sudah ada gambarannya yang jelas, bisa ditunjukkan ke teman-teman kelompok lain. Perhatikan kelompok yang presentasi, yang lain nanti menanggapi atau bertanya juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan hasil pengamatan kelompok kita tadi. Ini adalah gambar sel Corombea yang dideteksi oleh pengaturan dulu. Di sini itu ada gambar sitoplasmanya itu di sini.
menutup presentasi. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, itu Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita berhubungan. Jadi tadi kelompok 2 pengamatannya ada 2 sel saja ya. Yang sel 2 tadi pakai apa preparatnya? Daun atau bawang merah? Bawang merah. Sel lewatnya pakai dari mana? Gigi. Itu ada 2 preparat tadi. Yang lain nomor 1 sudah? Siap? Nomor 3 4 5 silakan. Belum. 6 juga belum. Nomor 1 ya. Yang dapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalahnya kali ini. Nah, yang pertama kita untuk sel tubuhnya kita ambil dari bawang merah. Ini buat teman-teman yang mau melihatnya. Jadi seperti ada ruangan gitu ya kalau dilihat. Terus kemudian terlihat juga terdapat nukleus, dinding sel serta sitoplasmanya dalam gambar ini. Kemudian selanjutnya kita ada hasil dari tumbuhan yang lainnya. Ini hasil gambarnya kita dapat dari tumbuhan. Terus kemudian itu ada terlihat sitoplasma, nukleus dan dinding selnya. Mungkin kalau ini kurang terlihat bagiannya. Ini ada yang lebih bisa lihat. Ini sebagai perbandingan. Perbandingan ini yang tidak terlalu terlihat, ini yang sudah dihitung lebih jelas lagi. Ya. Oke, selanjutnya ada dari sel sel. Dari sel epitelnya memang ada kurang terlihat untuk pengamatan kita tadi. Sel epitelnya kurang terlihat. Ini udah dibulu jarak dekatnya, ini yang jauhnya. Ini bisa untuk perbandingan, ini dari dekat, ini yang dari jauh. Untuk pengamatan sel epitel kita terlihat ada sitoplasma, nukleus dan membran selnya terlihat dengan jelas. Dari prestasi kami kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Dari situ dari samping mana? Dari samping mana ya? Dari samping mana? Nah, kawan mana? Hadapnya ke teman-teman semuanya.
Ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan kami silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Atau kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan pengamatan dari kelompok kami. Yaitu dari kolam merah ke selanjutnya. Nah, ini contoh gambar dari yang di sini itu ada namanya Isabel. Terus yang di tengah itu ada besar namanya epidermis yang kemudian plasma. Yang kedua kami mengamati sel endobel. Yang di tengah ada zona kecil itu namanya higrosum. Di sebelah higrosum ada vaskula. Di sebelah vaskula dan yang agak besar itu namanya rizosum. Sebenarnya seperti ini. Ada yang teman-teman mau ditanyakan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, silakan. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan sel bulan dan sel dewan. Terlihat sel kolom merah yang dilakukan. Pada sel-sel kolom merah terdapat tanda-tanda seperti warna dan Nanti tanda tersebut saat disebut kolom merah mempunyai jenis sel yang berbentuk tidak teratur
Oke ya, semuanya sudah melaporkan hasil dari pengamatannya. Laporan yang kalian buat itu harus sesuai dengan sikap ilmiah. Masih ingat sikap ilmiah ada 7 yang paling dipakai untuk pengamatan adalah sikap yang objektif. Ya kan? Apa yang diamati itulah yang akan dilaporkan. Yang ada tadi ada kelompok 6 yang hasilnya hanya didapatkan di sel hewan saja. Ada lagi yang dapat sel hewan tapi warnanya masih bening-bening atau samar. Ada yang masih serabutan. Terus ada lagi kelompok 4 tadi sel tumbuhannya seperti susunan apa Wan? Batu bata. Ada yang mendapat sel bentuknya heksagonal enggak? Tidak dapat. Ada yang heksagonal. Ada. Kebanyakan yang saya perhatikan tadi dari kelompok yang pengamatan hari ini mendapatkan sel tumbuhan berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang. Lalu selanjutnya setelah persegi panjang yang teramati di dalam mikroskop apa yang terlihat? Dinding selnya kelihatan ya. Terus sitoplasma dan nukleus. Ada lagi yang lain mungkin kelompok lain yang ada tambahan dari sel tumbuhan belum? Ya. Hanya 3. Dinding sel, nukleus, sitoplasma. Ada yang terlihat vakuolanya tidak? Tidak terlihat. Biasanya terlihat. Vakuola biasanya terlihat ketika sore hari. Kenapa sore hari Pak? Ya karena dari pagi dia fotosintesis, terus siangnya dia menyimpan makanan, dimasukkan ke vakuola. Vakuolanya membesar. Setelah siang itu baru terlihat. Kalau pagi mungkin masih ngumpul karena dia membuat makanannya di pagi sampai siang. Sekarang ke sel hewan, kita simpulkan lagi dari kelompok yang mengamati sel hewan. Apa saja yang terlihat di mikroskop? Membran sel, sitoplasma, nukleus. Ada lagi tadi perbedaan atau tambahan dari kelompok lain. Kita tadi mendengarkan ada tambahannya. Ada yang terlihat ribosom, terlihat tadi ya. Warnanya terlihat nggak? Nah, hanya tersebar banyak gitu ya. Ya. Bisa perkiraan adalah ribosom karena yang banyak beredar di sitoplasma berbentuk titik kecil itu adalah ribosom. Kalau kalian menggunakan mikroskop cahaya tadi yang mau pakai yang cahaya mungkin warnanya agak kekuningan itu ribosomnya. Ada yang terlihat ya nanti ya ada satu kelompok. Mengapa sel hewan adakah yang tadi mendapatkan dinding sel pada sel hewan? Tidak ada. Mengapa kalau tidak ada? Karena hanya terdapat di sel tumbuhan. Maka perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan untuk dari pengamatan kalian adalah memiliki dinding sel dan tidak memiliki dinding sel. Yang lainnya teramat semua ya. Perbedaan yang tampak adalah memiliki dinding sel dan tidak memiliki dinding sel. Maka yang sel hewan berbentuk tidak beraturan. Yang sel tumbuhan berbentuk seperti itu ya. Terus kita selanjutnya akan merefleksikan dari kegiatan pagi hari ini, bagaimanakah perasaan kalian, bagaimanakah kesulitan kalian, terus bagaimanakah solusi yang kalian buat tadi. Karena saya melihat dari kalian mulai memegang mikroskop, ada yang bingung, ada yang sudah pro. Ya, yang sudah pro maksudnya berarti sudah lihai, sudah sering. Ada yang masih ini beda dengan yang kemarin Pak. Bagaimanakah solusinya? Nanti kita tuliskan di Padlet ya. Kita sediakan dulu Padletnya.
Ada yang belum selesai. Kita baca sedikit ya, boleh? Yang paling banyak Alfa, Revan, ada Revan, nomor 2 Alfa, nomor 2, nomor 3 Yanto. Siapa tahu yang sedikit sudah menang. Revan. Lihat. Yang saya rasakan pada partikel ini, saya senang sekali karena dapat melihat secara langsung bagaimana bentuk sel dari tumbuhan maupun hewan. Ada beberapa waktu mengalami sedikit kesulitan saat mengambil sampel sel tumbuhan maupun hewan dari epitel ya. Pada saat memilih titik tumbuhan yang akan diamati, kami mencoba dengan beberapa kali coba karena ada beberapa coba yang hasilnya kurang jelas. Sehingga menimbulkan hasil yang jelas pada sel yang diamati itu dari Revan. Ada yang merasa lucu dengan dirinya diberikan di sini. Ada yang makan, ada yang mengamati sel hewan tapi sambal kusutnya kelihatan enggak? Tidak ada. Kemarin yang di kelas lain Rianto, kita dapat mengetahui dan mempelajari perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Untuk kegiatan ini Jos keren, untuk kesulitan saat ini memfoto sel tidak bisa, tapi saya katakan kalau tidak bisa menaiki. Dan susah serta selnya kadang-kadang hilang, selnya hilang. Dan untuk solusi harus menggunakan handphone yang bagus dan kameranya yang bagus untuk memfoto dengan jelas. Bukan cahaya yang jelas untuk memfotokan. Selanjutnya adalah Salsa. Pada pengamatan ini saya sangat berterima karena memiliki pengalaman baru. Saya langsung dalam pengamatan ini saya memiliki satu masalah yaitu kita memerlukan potongan bawah. Yang pas dan terlihat. Tadi memerlukan 3 kali percobaan sampai menemukan yang sesuai. Yaitu dalam pengamatan sel episel terdapat masalah karena tidak menemukan selnya sampai 2 kali percobaan dan tidak terlihat sesuai. Percobaan dan baru terlihat sesuai. Seperti itu ya, terima kasih anak-anak kalian sudah mengamati sel hewan dan sel tumbuhan yang kira-kira kalian belum pernah tahu bentuk sel yang asli seperti apa. Tumbuhan itu kok bisa terbentuk sebesar itu, ternyata tersusun dari yang sangat kecil, unit terkecil dari kehidupan, yaitu sel. Kalian sudah membuktikan mengapa kita menggunakan sel bawang merah, karena bawang merah memiliki ukuran sel yang lebih besar daripada yang lain. Kalau sel epitel mengapa dengan sel pipi? Karena yang paling mudah untuk diambil sampelnya, itu ya.
sebenarnya seluruh tubuh kita bisa dijadikan reparasi. Oke, pertemuan mendatang pengen mengamati apa lagi? Ingin mengamati apa? Mengamati fungsi selnya ya. Mengamati fungsi sel. Maka pertemuan mendatang kita akan praktikum tentang osmosis dan difungsi yang terjadi di dalam sel. Bagaimana kelanjutannya kita bahas di pertemuan perancangan ya. Perancangan praktikum kita bahas nanti apa yang akan dilakukan dalam praktikum untuk membuktikan bahwa di dalam sel itu terjadi proses difusi dan osmosis. Anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi terbesar untuk kalian semua sudah semangat untuk belajar, selalu mengingat bahwa kehidupan itu sangat penting bagi kita. Kita bagian dari alam dan alam akan melindungi kita. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tertib keluar, dan pakai bumbu lipat, masukkan almarhum.